Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. Asy-Syura al-ayah 13. Dan Allah berfirman dalam surat yang lain, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Dalam surat Al-An'am ayat 159. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berkata wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ali Imran ayat 105. Dan Allah berkata dalam ayat yang terakhir dalam pembahasan kitab ini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita membahas satu buku judulnya Syarhu Masailil Jahiliyah karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, seorang ulama dari Saudi Arabia bernama Syekh Abdul Razak Badar, mencoba mengulas penjelasan atau menjelaskan tentang perkara-perkara jahiliyah pada masanya yang hari ini banyak dilakukan oleh umat manusia, umat-umat muslim terkhusus, umumnya umat-umat manusia, sehingga terjebak dalam satu persoalan yang persoalan itu disebut oleh para ulama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya dahulu kita membahas tentang adanya muslim atau mukmin atau muhsin, adanya musyrikun, orang-orang musyrik. Yang ketiga adanya orang-orang kafir. Orang kafir kategorinya Yahudi Nasrani. Sementara selain daripada Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk ke dalam agama Islam disebut dengan musyrikun. Ya'budunal asnam, mereka menyembah patung. Ya'budunal awthan, mereka menyembah patung. Ya'budunal asnam, mereka menyembah binatang-binatang. Ya'budunas syamsa wasyajara, mereka menyembah pohon, menyembah matahari dan lain sebagainya. Masuk dalam kategori musyrikun. Sehingga Majusi pada masanya Persia pada saat itu, mereka menganut satu agama yang disebut dengan Majusi. Nah, Majusi ini agama yang dianut oleh bangsa-bangsa Persia. Nah, bangsa-bangsa Persia ini menganut Majusi itu, salah satu bentuk agamanya adalah Zoroaster yang menyembah yang menyembah api. Yang mereka percayai bahwa api itu tidak pernah padam selama 1000 tahun. Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka api tersebut padam. Nah, itu salah satu keajaiban dan kehebatan Allah terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. 3 hal. 1 kafir, yang kedua musyrik,
muslimin. Yang ketiga, itu adalah orang-orang muslim. Nah, orang-orang muslim ini sendiri, ada yang terjebak dalam kemusyrikan, ada yang bertahan dalam keimanan. Orang-orang muslim yang terjebak dalam kemusyrikan dalam dua kategori. Wa in taba fatakabbalallahu taubatahu wa in ada ila syirkihi, ketika mereka kembali kepada kesyirikan mereka, fa'ada ilal jahiliyah, mereka kembali kepada kejahiliahan. Nah, yang dibahas oleh Syekh Abdul Badar, Syekh Abdul Razak Abdul Badar ini adalah kembalinya umat-umat manusia, terkhusus umat muslim yang sudah menyembah Allah kepada kesyirikan atau kepada kejahiliahan pada masanya. Di dalam kitab ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama sudah kita bahas dulu, namanya asyirku, terjebak dalam kesyirikan. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Kata Syekh Abdul Razak al-muallif hadzal kitab, yang menulis buku ini, kata Syekh Abdul Razak, permasalahan yang kedua, kembali yang menyebabkan manusia kembali kepada jahiliyah atau terjebak dalam kejahiliahan hari ini adalah al-mutafarriquna fi dinihim. Mereka berpecah belah dalam agama mereka. Kemudian diteruskan oleh Syekh Abdul Razak, wa laisa fi dinihim bal aidan fi dunyahum. Mereka berbeda, melakukan perbedaan terhadap agama, begitu juga di dalam urusan dunia. Kita mulai dari pembahasan. Wa hadhil mas'alah ats-tsaniyah min masailil jahiliyah. Masalah ini, kata Syekh Abdul Razak, adalah bagian daripada masalah jahiliyah. Yang pertama kesyirikan, sudah berlalu. Yang kedua pecah belah. Syekh Abdul Razak mengambil contoh dari satu kelompok qabla maji'il Islam, sebelum datangnya Islam. Kelompok tersebut disebut sebagai kelompok Aus dan Khazraj. Dulu ada kelompok bernama Aus dan Khazraj. Mereka berbeda pendapat dalam dua hal. Mereka berpecah belah dalam dua hal. Laisal ikhtilaf bertafarruq. Mereka tidak dalam kondisi perbedaan pendapat, tapi mereka berpecah belah, i'tisam, berpecah belah dalam dua hal. Hal yang pertama, mereka berpecah belah dalam urusan agama. Yang kedua, mereka berpecah belah dalam urusan dunia, yang kelak menghasilkan satu perbuatan yang mereka sebut al-qawiyyu ya'kulud dha'if. Orang-orang yang kuat memakan kelompok-kelompok yang lemah. Yang itu bisa kita lihat dan bisa kita coba kombinasikan dengan keadaan. Kita coba komparasikan dengan sekarang. Apakah sama? Itu yang akan kita lihat. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Badar, fakana ahlul jahiliyah mutafarriqina laysa lahu li'annahu laysa hunaka syai'un yajma'uhum. Pada masa sebelum datangnya Islam, kata beliau, mereka berpecah belah dalam urusan agama dan dalam urusan dunia karena tidak ada satu yang menggabungkan mereka dan menyatukan mereka. Allah pernah kata dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah engkau dengan talinya Allah. Tali Allah ini disebutkan dalam agama, dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang lebih baik daripada Islam. Artinya, sebelum datang Islam, mereka semua punya agama masing-masing. Dan tidak disatukan oleh agama manapun. Karena setiap orang di antara mereka atas ta'assub. Ta'assub itu asabiyah. Mereka fanatik terhadap agama mereka masing-masing. Sehingga ketika Khazraj berpegang teguh dengan agama dia, Aus juga berpegang teguh dengan agama dia. Sehingga bagi Aus, Khazraj itu salah. Bagi Khazraj, Aus itu salah dalam urusan agama. Dan tidak ada yang menyatukan. Sehingga ketika Islam datang, terjadi persatuan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh Nabi menyatukan umat ketika Nabi berada di Madinah. Nabi ajak kaum Yahudi masuk ke dalam Islam.
Nabi ajak kaum Nasrani masuk ke dalam Islam. Fa aslamu, mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa mereka masuk di dalam Islam? Karena Baitul Maqdis, karena Yerusalem, karena Masjidil Aqsa. Karena ketika itu sebelum terjadinya perubahan kiblat, kiblatnya umat muslim masih mengarah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yang oleh Yahudi dan Nasrani masih berkiblat yang sama dengan muslim ketika itu. Kenapa? Karena min adati Ibrahim, dari kebiasaan Nabi Ibrahim, dari turunan Nabi Ibrahim, sehingga bagi mereka ketika itu berislam sama seperti menganut agama nenek moyang pada masanya. Nah, ini poin penting untuk dipahami. Kenapa waktu itu Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam Islam bersama Nabi ketika berada di Madinah? Karena memang kiblatnya sama, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Setelah ayat turun, apa itu ayat? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kata Allah dalam Al-Quran turun ayat ini, hei orang-orang beriman, palingkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Fa'abtala imanuhum, mereka batalkan keimanan mereka. Siapa yang membatalkan keimanan ketika itu? Yahudi dan Nasrani irtadda an dinil Islam. Yahudi dan Nasrani ketika turun perintah menghadapkan wajah atau menjadikan Masjidil Haram kiblat, Yahudi dan Nasrani murtad dan keluar daripada Islam. Kenapa demikian? Karena sudah tidak sama kiblat yang mereka anut. Sudah tidak sama. Awalnya mereka disatukan, tapi ternyata mereka sudah terpisah karena berperbedaan kiblat yang diperintahkan. Bukan tanpa alasan Allah menurunkan ayat tersebut. Al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, linusabbita bihi fuadahum, kami pengen tahu di antara mereka mana yang betul-betul beriman kepada kami, kata Allah. Jadi kalau orang beriman maka akan tetap imannya kepada Allah sekalipun kiblatnya berubah. Sama Pak, ini kejadian ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menangis sejadi-jadinya sampai Umar bin Khattab bilang begini, apa yang kalian tangiskan? Menangisi Allah atau menangisi Muhammad? Kalau kalian menangisi Muhammad, Muhammad mata. Kalau kalian menangisi Muhammad, Muhammad telah tiada. Tapi kalau kalian menangisi Allah, Allah tetap ada untuk orang-orang beriman. Ini para sahabat mengatakan demikian. Sama halnya ketika Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab naik jadi pemimpin menggantikan seorang panglima perang yang bernama Khalid ibn Walid yang dipercayai oleh Abu Bakar, tidak diterima atau ditolak oleh sekian banyak sahabat. Kemudian Umar bilang begini, sederhana bilang Umar, kata Umar, kalau seandainya Khalid ibn Walid yang terdapat dalam pikiran umat ketika itu, kalau tidak ada Khalid maka kita akan kalah. Maka Umar untuk merubah pola pikir seperti itu digeser, biar tidak terjerumus dalam mengidolakan Khalid ibn Walid yang berlebihan. Takut khawatir kalau terjadi pentakdisan, pengkultusan terhadap Khalid ibn Walid. Maka oleh Umar bin Khattab diganti Khalid ibn Walid. Pasca wafatnya Abu Bakar, naik Umar bin Khattab langsung diganti. Dan Khalid masih berada di medan perang. Sama halnya yang dilakukan di Saudi Arabia. Mengapa rumah Nabi dirubah menjadi perpustakaan? Satu sisi ada poin pentingnya. Apa poin pentingnya satu sisi? Banyak sekali orang yang bertabarruk dengan rumah Nabi sampai menulis nama dan menangis histeris di hadapan atau di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi apa? Mereka bukan menangisi Allah, mereka bukan menangisi agama, tapi mereka menangisi kenapa rumah Nabi ini dihancurkan. Mereka menangisi Muhammad, seolah-olah Tuhan itu adalah Muhammad. Hati-hati Pak.
Nah, boleh saja kita bertabaruk mengambil keberkahan daripada orang-orang yang saleh, tetapi bukan mentuhankan mereka. Nah, yang terjadi kan itu sekarang. Bid'atun yang paling jelas hari ini, bid'atun kabiratun. Bid'ah yang besar yang bisa kita temukan hari ini, bentuk daripada syubhat dan bid'ah yang jelas, yang diperturutkan oleh hawa nafsu, fitnah syahwat oleh manusia, mempertuhankan orang-orang soleh. Saya tak katakan salah mengambil keberkahan dari orang soleh, tapi orang yang mempertuhankan orang-orang soleh salah kaprah dan besar. Dulu terjadi sebelum datangnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa yang terjadi? Ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini mengajarkan agama yang baik. Apa yang terjadi? Dibuatlah patung 5 orang soleh ini. Apa kata mereka? Kami cuma ingin mengingat mereka. Tapi apa yang terjadi setelah turun-temurun? 4 periode setelahnya, 5 orang soleh patung tersebut masih bertahan dan menjadi Tuhan yang disembah. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Kembali kepada masalah tadi. Nah, at-tafarruq fi dinihim. Mereka berpecah belah dalam urusan agama. Baik itu Khazraj maupun itu Aus. Terjadi. Setiap kelompok menganggap agama yang mereka pegang adalah lebih baik, sehingga terjadi kerusakan yang terjadi. Kita ambil contoh. Islam sering dulu, ketika ini yang menyampaikan adalah Mukti Ali dalam tulisannya tentang keterpojokan Islam di negara Republik Indonesia pada masanya dahulu. Apa kata Mukti Ali? Jangan sampai demi membela satu agama mayoritas yang dikerdilkan. Ini maksudnya apa? Agama oleh sebagian kalangan penyebab terjadinya perpecahan antar umat. Makanya Bapak Ibu, kenapa ada kelompok liberal hari ini mengatakan bahwa agama adalah musuh negara? Bukan tanpa alasan. Karena mereka menganggap dengan datangnya agama merusak tatanan negara. Satu di antaranya yang rusak adalah timbulnya perpecahan antara satu agama dengan agama yang lain. Tapi sebenarnya bukan itu. Ketika Islam berjaya pada masanya, ketika Islam yang memegang pada masanya, apa yang terjadi? Kebahagiaan, perdamaian, persatuan di Madinah dibentuk oleh masyarakat Madani ketika itu. Nabi Muhammad SAW. Sehingga terbentuk yang disebut dengan Piagam Madinah untuk menyatukan semua umat tanpa pandang bulu. Kalau orang kafir, Yahudi, Nasrani melakukan kesalahan, dihukum secara agama mereka. Kalau umat Islam dihukum dengan agama mereka, sudah jelas, persatuannya jelas, dibentuk dan tertulis dalam Piagam Madinah. Setidaknya ada beberapa poin penting dalam Piagam Madinah tersebut. Ada 10 lebih. Artinya, kedatangan Islam ketika itu menyatukan umat-umat yang ada ketika itu. Makanya kata salah seorang daripada Yahudi itu, kami damai bersama Islam sekalipun kami tidak Islam. Kami damai bersama Islam sekalipun kami tidak dalam Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar ini, akan kembali masa itu di akhir zaman. Orang yang berpecah belah dengan agama. Islam bukan solusi bagi mereka, tapi masuk kelompok-kelompok yang merusak Islam, seolah-olah Islam adalah agama perpecahan. Nah, orang-orang jahiliyah yang kembali itu siapa mereka? Al-munafiqun, orang-orang munafik yang mengantarkan Islam kepada gerbang kehancuran. Siapa yang munafik-munafik itu? Orang-orang muslim yang munafik itu siapa? Mereka yang berpura-pura Islam tapi berkeinginan untuk menghancurkan Islam. Ini poin penting. Ini nifak nih banyak Pak, di siapapun di mana-mana ada. Di antara kita banyak orang-orang munafik ini banyak yang pura-pura berislam tapi ternyata mereka bertujuan untuk menghancurkan Islam. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar mengambil daripada kalimat Allah dalam surat Al-Hasr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, al-aqaidu allati ya'taqidunaha mutafawit.
abadu arbaban mutafarriqin. Orang-orang jahiliyah pada saat itu mereka terpecah belah karena mereka menyembah Tuhan yang berbeda-beda, tidak satu. Setiap orang punya Tuhan masing-masing. Bahkan kadang satu agama punya Tuhan berbeda-beda. Nah, ini satu agama punya Tuhan yang berbeda-beda. Kemudian kata beliau, fatafarraqu fi anfusihim wakhtalafu, mereka berpecah belah dan ikhtilaf. Wa nashabat bainahumul adawat, timbul dalam diri mereka permusuhan antara satu dengan yang lain. Sebenarnya beliau ingin katakan begini, jika seorang muslim saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, menimbulkan permusuhan dalam diri dia, mereka sedang berada kembali kepada jahiliyah. Adu ilal jahiliyah, kata Syekh Abdul Badar. Ini saya ambil dari seorang ulama besar Saudi Arabia. Kemudian kata beliau, wa uriqat fihimud dima, mereka menumpahkan, melakukan pertumpahan darah karena perbedaan agama. Wa kasurat fihimul fitan, timbul fitnah-fitnah. Wa dzalika kullu li'iradihim 'anil haqq wal huda. Tujuannya satu, mereka berpaling dari kebenaran dan petunjuk yang telah Allah berikan. Wa lihadza fa innal haqq wal huda yu'allifu bainal qulub. Sesungguhnya petunjuk kebenaran, Islam agama yang hanif, Islam agama yang salim, Islam agama yang benar, agama yang lurus, menunjukkan kepada manusia kebenaran, petunjuk, sehingga bisa menyatukan hati-hati yang tadinya berpecah belah. Islam itu harus dipahami. Idzan min khasaril jahiliyah. Jadi adapun poin penting daripada kejahiliahan itu adalah kanu 'alaiha tafarruq. Poin penting mengapa mereka terjadi, ia disebut sebagai jahiliyah, karena adanya perpecahan dalam diri mereka. Dalam urusan apa ini? Yang pertama, masih dalam urusan agama. Wa tafarruqul ladzi kanu 'alaihi laisa tafarruqan fid din faqat. Tapi ingat, kata Syekh Abdul Badar, ini bukan hanya terpecah belah dalam urusan agama saja. Begitu juga mereka berpecah belah dalam urusan dunia. Fakanu mutafarriqina fid dini wad dunya. Walihada qala rahimahullahu ta'ala annahum ay ahlul jahiliyah mutafarriqina fi dinihim kama qala kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ay fi'atun minhum aw ta'ifah bima ladaihim aw min dinin aw aqidatin aw nihlatin aw madhhabin farihun. Mereka ta'asub, asabiyah, fanatik terhadap agama mereka, terhadap pegangan mereka, sehingga mereka menganggap diri mereka lebih benar daripada yang lain. Dan ini menyebabkan kerusakan di antara mereka. Kullum minhum yara anna alladhi indahu huwal haq. Setiap mereka berpegang teguh bahwa kamilah yang terbenar, yang lain tidak ada yang benar. Wa anna alladhi 'inda ghairihi huwal batil, dan menurut mereka orang lain semuanya batil, munkar. Wal haq wara'a dzalika kulluh bal hum mutafarriquna fil batil wal ahwa. Tapi sesungguhnya mereka sebenarnya sedang terjebak dalam pecah belah, dalam urusan kebatilan dan hawa nafsu yang mereka perturutkan. Kemudian kata Syekh Al-Badar, wa kadzalika fi dunyahum, begitu juga mereka berpecah belah dalam urusan dunia. Ya rauna adna dzalika huwal shawab. Apa yang mereka lakukan, mereka melihat bahwa itulah yang terbaik. Wa intabih, perhatikan ila qaulil musannif, pada perkataan yang menerangkan dalam kitab tersebut, wa yarawna anna dzalika huwas shawab, yarawna annahum alaihi min tafarruqin wa ikhtilafin wa adawatin fid din wad dunya, yarawna dzalika huwas shawab. Mereka selalu beranggapan apa yang mereka lakukan dalam urusan agama, baik dalam urusan harta, setiap yang mereka perbuat adalah benar, tidak salah. Wa kullu fi'atin min haula'i tara anna al-'izza wal mana'ah wal quwwa bil intisar lil batil allati hiya 'alaihi muqawamatul akharin. Ini poin penting, Pak. Ketika dunia menjadi salah satu sorotan bagi kaum-kaum ahlul jahiliyah pada masanya,
Apa kata mereka? Kami memiliki uang, kami memiliki kekuatan karena harta, kami memiliki dunia karena harta, kami bisa melakukan apapun karena harta yang kami miliki. Oh, ini poin pentingnya di sini. Apa yang dikatakan oleh mereka di sini? Apa yang dikatakan oleh Syekh? Kata Syekh Abdul Badar, hatta yakuna bihayawanil muftarish. Mereka terjebak seperti seolah-olah berada dalam atau seperti karakter hewan-hewan muftarish, binatang buas. Disebutkan sama beliau, sampai mereka menciptakan syariatul ghab. Tahu Bapak Ibu syariatul ghab? Hukum rimba yang kuat berkuasa. Sekarang kita perhatikan, yang bisa membeli hukum siapa? Yang punya harta atau yang punya kekuasaan? Dua-duanya. Yang punya kekuasaan, yang punya harta bisa membeli hukum. Tapi coba bayangkan bagi mereka yang tidak punya harta. Ada kasus yang unik, maling ayam nenek-nenek masuk penjara 5 tahun, koruptor 1 miliar masuk penjara 1 tahun. Ini poin penting, sehingga jangan salah ketika Nabi katakan al-qadi, kata Nabi dalam hadis itu, qadiyani al-qadi fi akhir zaman itu qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. Kelak di akhir zaman, kata Nabi dalam hadisnya tersebut itu, hakim itu ada 3, 2 dalam neraka, 1 dalam surga. Hakim itu, kata Nabi dalam hadisnya itu, ada 3, 2 dalam neraka, 1 dalam surga. Jadi memutuskan perkara tidak bisa sembarangan. Dan ini poin penting. Dan benar apa yang dikatakan oleh beliau dalam kitab ini, kata Syekh Abdul Razak, karakter jahiliyah pada masa itu, yang kaya harus dihormati, yang budak akan jadi budak terus, yang kaya tetap akan kaya. Makanya kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau dia datangi syariat Islam itu, sekalipun mereka tahu kebenaran syariat itu. Mereka tahu kebenaran Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak mau disatukan dan disamaratakan kondisinya dan posisinya dengan para budak dan orang-orang miskin. Islam tidak memandang ras, Islam tidak memandang suku, Islam tidak memandang jabatan. Saf di depan ini bukan untuk gubernur, bukan untuk bupati, bukan untuk wali kota. Saf yang terdepan bagi mereka yang mengerti faidatu sufufil awal. Saf di depan ini hanya bagi orang yang mengerti keuntungan dan faidah-faidah saf terdepan, orang beriman. Oh, maaf, saf depan ini untuk bupati, untuk wali kota. Kalau ada yang begitu, lawan. Kenapa harus kita lawan? Karena dia salah fatal memahami saf pertama. Kalau ada orang yang datang duluan, kemudian dilarang untuk duduk di saf terdepan karena untuk gubernur, maka yang perlu diingatkan gubernurnya. Kenapa demikian? Karena di hadapan Allah bukan jabatan dan kekuasaan, ketakwaan. Maka dikembalikan. Nah, orang kaya pada saat itu mereka berkuasa. Kata Syekh Badar, apa kata mereka? Orang kaya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, termasuk membeli manusia, perbudakan. Nah, sekarang kita melihat karakter itu. Orang kaya berkuasa, seolah-olah kalau dia salah, dengan kesalahan dia bisa melakukan apapun dengan kekuasaan, dengan harta yang dia miliki. Ini kasus kejadian. Seorang yang kaya nabrak orang. Karena yang kaya ini punya jabatan dan kekuasaan, apa dia kata kepada tukang supirnya? Kau saja yang masuk penjara. Kalau aku yang masuk penjara, semua karirku akan habis. Sekarang karena kau supir, kau aja yang masuk penjara. Nanti anak-anakmu aku yang tanggung. 20 tahun Pak supir itu mendekam di penjara. Karena dia merasa punya harta dan dia merasa punya kekuasaan. Ini ilustrasi tapi fakta. Betapa manusia hari ini bisa membolak-balikkan fakta hanya karena kekuasaan dan harta. Media saja bisa mereka beli untuk memanipulasi kebenaran. Yang salah bisa mereka benarkan karena duit mereka. Duit.
Apa yang terjadi hari ini? Berita terkait pesantren manipulatif yang besar, bertujuan untuk menjatuhkan nilai-nilai agama pada sekolah-sekolah pesantren, seolah-olah pesantren itu feodal. Maka dibuat judul feodalisme pesantren, hanya untuk memecah belah kita semua, kaum-kaum munafik yang melakukan hal tersebut. Apa tujuan mereka? Mencari keuntungan di balik terpecahnya umat. Tapi seolah-olah mereka lupa dengan karakter anak-anak muda hari ini, karakter-karakter sekolah hari ini. Kasus yang sama, seorang siswa ditempeleng gara-gara merokok. Dia hasut satu sekolah untuk tidak masuk. Apa yang terjadi? Gurunya yang disalahkan. Pertanyaan kita, di mana akal sehat kita hari ini? Ini poin penting. Jahiliyahnya masa dahulu kembali. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya lain, kata Nabi, kelak di akhir zaman umatku akan kembali kepada kemusyrikan, kata Nabi, kecuali mereka yang beriman dan istiqamah dalam keimanan mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poin penting. Maka kata Syekh Abdul Badar, ada yang disebut dengan ketika mereka terjerumus dalam urusan dunia, merasa saling berlomba-lomba dalam mencari dunia, muncul satu hukum yang disebut dengan hukum rimba. Hukum rimba itu adalah siapa yang kuat dia yang berkuasa. Dan itu terjadi. Makanya hari ini siapa yang kuat dia yang berkuasa. Maka tak salah kalau ada tagline mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu tak salah, Pak. Tak salah. Kenapa tak salah? Karena yang di bawah merasakan. Karena kita tidak punya uang, bagaimana kita mau bisa aman? Nah, itu bahasa mereka. Sehingga mohon maaf, hati-hati dengan perbuatan. Pertanggungjawabannya di akhirat. Pertanggungjawabannya di akhirat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hatta qauluhu wa yarawna anna dzalika suwab. Tapi kata mereka, apa yang kami buat ini benar, tidak salah. Kam indahum minal ash'ar allati yamdahuna fiha hadzal batil. Semua perbuatan yang mereka lakukan pada hakikatnya batil. Tidak ada benarnya sama sekali. Kemudian kata Syekh, lakinnahum yatatahanuna wa yataqatiluna ala dalalin wa batilin wa diya'in fid dunya wa fil akhirah. Pada hakikatnya mereka sedang terjerumus dalam kesesatan, kebatilan, dan hilang kesempatan ketika kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Fa'atal ijma', maka datanglah satu syariat agama yang ingin mengumpulkan mereka semua dalam satu syariat untuk menyatukan dan berdamai. Namanya Islam, agama. Agama apa itu? Islam. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, banyak ayat yang menyebutkan keutamaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam datang, arti Islam itu selamat. Arti Islam damai. Arti Islam itu berkumpul. Arti Islam itu menyamakan. Dan Islam damai. Islam selamat. Semua selamat. Yang tergabung dalam satu kelompok ini selamat. Dipetik oleh Syekh Abdul Badar dalam hadis yang lain. Kata Syekh Abdul Badar, merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wahidah fil jannah fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa ihdahuma wa 70 fi fa ihda fil jannah wa 70 fil nari wa wahidatun fiha. Kemudian kata baginda Nabi, terpecah belah umat muslim dalam 73 golongan. Satu yang selamat, yang 72-nya masuk ke dalam neraka. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Kita ambil dari kitabnya Syekh Hasim Al-As'ari. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang teguh dengan rukun iman dan rukun Islam. Mereka yang tidak terjebak dalam kesesatan, mereka yang tidak terjebak dalam kemusyrikan, mereka yang tidak terjebak dalam kemurtadan. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tidak mati dalam keadaan kafir, masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Sebaik-baiknya kafir,
kalau dia mati tetap mati dalam kekafirannya, sebaik apapun dia kafir, kalau tetap mati dalam kekafirannya, mati masuk neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini bukan menjadi poin bahwa kami boleh jahat, bukan. Dan kita nggak tahu apakah kejahatan yang kita buat itu kufur kepada Allah atau tidak. Bisa jadi kejahatan yang kita buat kafir, atau bisa jadi perbuatan kejahatan yang kita lakukan terjebak dalam kekufuran. Kalau terjebak dalam kekufuran dan kemusyrikan, walam yatub qabla mauti, dan dia tidak bertobat sebelum mati, khalidina fiha. Saya kasih tahu Bapak Ibu, orang-orang yang kekal di dalam neraka, satu orang murtad, yang kedua orang yang melakukan perbuatan kufur, sebelum mati dia tidak bertobat, yang ketiga orang musyrik yang selalu terjebak dalam kemusyrikan, baik mentuhankan manusia, mentuhankan harta, mentuhankan jabatan, dan semua yang dia pertuhankan, musyrik. Kalau dia tidak bertaubat sebelum dia mati, mereka kekal dalam neraka. Yang keempat, munafiqun, orang-orang munafik, sama, khalidina fih. Orang-orang munafik mereka kekal di dalam neraka. Tapi tiga terakhir, kalau mereka bertaubat sebelum mereka mati, fataqabbalallahu taubatahum, mereka diterima taubatnya. Tapi orang kafir, kalau dia tidak masuk ke dalam Islam sebelum dia mati dan bersyahadat, dia tidak bersyahadat dia sebelum dia mati, maka khalidina fih, mereka akan tetap kekal di dalamnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, prediksi Nabi tidak pernah salah. Kita perhatikan keadaan kita hari ini, betapa banyak manusia hari ini berpecah belah dalam urusan agama. Yang kedua, berpecah belah dalam urusan dunia. Pertanyaan kita hari ini adalah, seberapa penting kursi itu bagi mereka? Sampai-sampai isu agama menjadi poin penting untuk menjatuhkan lawan demi kursi yang tidak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena terjebaknya kita dalam kebodohan yang disebabkan perpecahan tadi. Demi kursi kita rela menggelontorkan dana miliaran rupiah. Coba bayangkan, 1 miliar jika kita berikan kepada orang yang tidak mampu, berapa banyak orang-orang seperti mereka yang bisa hidup. Tapi 1 miliar kita gelontorkan hanya untuk mencari kursi. Bahkan mohon maaf, menjadi wali kota perlu dana 6 miliar ke atas. Menjadi wali kota, itu pun kalau lolos. Kalau tidak, sehingga mohon maaf, itu belum lagi terjebak dalam perpecahan yang lain. Apa perpecahannya? Menjatuhkan karakter satu dengan yang lain. Sehingga orang yang suka mencari kerusakan dan kebodohan orang lain dan aib orang lain terjerumus dalam perbuatan yang satu, kata Nabi, yang Nabi tolak amal ibadah mereka. Al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk mencari aib-aib orang lain, kerusakan dan kebodohan orang lain. Jahiliyah Pak, jahiliyah pada masanya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tak salah kalau buku ini ditulis, karena memang kebutuhan manusia hari ini mengetahui poin-poin penting kejahiliahan yang kembali dilakukan oleh manusia hari ini. Tanpa disadari oleh mereka, mereka sedang terjebak dalam perbuatan tersebut. Maka apa kata Syekh Abdul Badar dalam kalimat yang lain? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei umat muslim, orang-orang beriman, berpegang teguhlah kalian dengan tali-tali Allah. Baik, sekarang kita coba kuliti apa yang disebut dengan hablillah, talinya Allah. Agama. Apa maksudnya? Nilai. Apa maksudnya nilai-nilai agama? You punya sholat, pegang sholatmu. You punya puasa, pegang puasamu. You punya sedekah, pegang sedekah. You punya sahabat, pegang sahabatmu. You punya persatuan, pegang persatuanmu. Karena sesungguhnya agama mengajarkan kita itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Islam, Islam itu tidak serumit yang dibayangkan dan tidak semudah yang difikirkan. Islam itu solutif, sangat solusi, memberikan solusi yang terbaik. Apa pernah Islam mengajarkan kita membenci orang-orang agama lain? Tak pernah Pak, tak pernah. Sedangkan agama lain tidak pernah diajarkan oleh Islam untuk membenci, apalagi sesama muslim. Tak pernah diajarkan.
untuk saling membenci. Tidak ada, satu pun tak ada. Maka kalau ada kita temukan ajaran Islam yang membenci yang lain, maka sesungguhnya oknum. Mengapa ketika Nabi melakukan penaklukan pada kota Mekah itu, kunci Ka'bah masih diberikan kepada Yahudi, bukan kepada orang Muslim? Karena Nabi tahu turun-temurun kunci itu memang dipegang oleh Yahudi. Sampai pada akhirnya pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi, dan Nabi usir orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berada di bumi Makkah dan Madinah. Itu poin penting, Pak. Islam tak pernah, mohon maaf, daging kurban boleh kita berikan kepada non-muslim, boleh Pak, boleh. Jadi kita tidak diajarkan untuk membenci. Maka hadis Nabi itu jelas, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bertahan. Kalau diserang baru menyerang, kalau tidak diserang jangan menyerang. Itu Islam. Itu poin hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhad. Aku diperintahkan bertahan, menyerang jika diserang. Kalau tidak diserang, jangan menyerang. Itulah Islam. Damai, memberikan solusi terbaik. Nah, yang kita khawatirkan adalah terjebaknya saudara-saudara kita, kembalinya mereka kepada kejahiliahan yang kedua ini. Berpecah belah demi agama, berpecah belah demi dunia, yang dulu pernah dilakukan sebelum datangnya Islam oleh kelompok-kelompok dahulu. Uniknya, kelompok dulu tidak mengenal Islam, sekarang kenal Islam. Justru yang terjebak ke dalam jahiliyah tersebut bukan orang non-Islam, tapi umat Muslim itu sendiri. Maka wajar kalau Nabi kata, hancurnya Islam, hilangnya Islam di tengah umat Muslim, bukan di tengah orang-orang kafir. Kenapa begitu? Karena umat Muslim tidak suka dengan syariat Islam. Umat Muslim tidak suka perdamaian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita menambah ilmu dan pengetahuan, sehingga kita bisa kita terjebak dalam, bukan terjebak, bisa kita menjadi orang-orang yang baik dan bersatu, dan tidak terjebak dalam kejahilian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.